Bapa dan sahabatku.
Shalom guys DNA. Kali ini kita sebelum memulai mendengarkan isi hati Tuhan, yuk mari kita siapkan hati kita dan kita agar kita fokus pikiran kita, telinga kita dan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan bagi kami yang mendengarkan dan juga bagi kami yang berbicara ya Tuhan. Ada urapan bagi kami semua dan pengertian yang turun daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Oke teman-teman, di minggu terakhir ini sebagai penutup atau closing di bulan Juli ini, kemarin teman-teman dan kakak-kakak semua udah nyampe nih mengenai apa tuntunan Tuhan dan yang melalui visi, misi dan juga identitas bahkan value-nya yang ada di gas DNA kita, komunitas kita. Nah, sebagai anak muda tentunya kita juga harus mengenal ya apa sih yang harus menjadi prinsip atau benchmarknya kita, apa yang harus menjadi tolak ukur kita seperti visi misi, identitas dan juga kemarin value-nya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita nih Grand Wisata seperti ini, GBI Grand Wisata kita sebagai gereja kita saat ini untuk bertumbuh dan juga untuk berbuah. Di GBI Grand Wisata memiliki nilai yang muncul dari para pemimpinnya, Pak Gembala kita dan juga berserta wakilnya. Jadi teman-teman siapin Alkitabnya, catatannya dan juga tetap excited. Tolong juga sembari kalian siapin itu semua, kasih emoticon di YouTube di kolom chatnya. Oke teman-teman. Jadi bagaimana di GBI Grand Wisata nih teman-teman? Jadi ada 4M ya teman-teman. Bukan yang protokol kesehatan kayak memakai masker, bukan yang 4M yang itu. Tapi kita akan ngomongin 4M yang ini, membangun karakter, membangun hubungan, membangun keluarga, dan juga memenangkan generasi. Wah keren ya. Jadi nilai di gereja lokal kita nih di GBI Grand Wisata ada 4M itu nih teman-teman. Nah di sini ada 3 kata membangun dan ada 1 kata memenangkan. Nah di situ 4 kata ini adalah kata kerja, di mana kalau kita belajar bahasa Indonesia, di mana ada predikat pasti ada subjek dan juga ada objek, kayak gitu. Di kata membangun sendiri, kenapa sih Kak, kenapa sih Bang ada kata-kata membangun gitu? Jadi kata-kata membangun itu maksudnya adalah di mana ada suatu effort nih teman-teman. Ini ada suatu kalimat ya yang seperti ini. Kita effort atau kita harus berupaya meminta open the eyes of my heart, Lord to know His will and the kingdom of God. Jadi kita harus meminta mata hati kita untuk dibukakan sama Tuhan, untuk mengerti pengertian yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kerajaan Tuhan. Jadi seperti itu, kita harus bereffort membangun itu semua dengan cara meminta dengan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kerajaannya. Mari kita masuk ke firman Tuhan juga, membahas mengenai ada ilustrasi di firman Tuhan di Alkitab dengan berhubungan dengan membangun. Kita bisa buka di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Judulnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada perumpamaan ya tentang membangun. Yang satu orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu,
Dan yang satu lagi, orang yang bodoh yang diumpamakan mendirikan rumahnya di atas pasir. Oke, teman-teman. Kita bakalan masuk ke poin yang pertama dulu ya, membangun karakter. Nah, teman-teman, di pandemi ini aku tahu kita semua benar-benar pasti sampai ke titik jenuh. Kita bingung untuk berinteraksi secara langsung, apalagi teman-teman yang ekstrovert gitu, yang mengisi energinya harus bertemu, berjumpa dan bersosialisasi secara langsung gitu. Kita melatih karakter kita biasanya berinteraksi dengan orang, dengan manusia. Kita bisa tahu kita sabar, kita bisa tahu kita tulus itu ketika kita ada interaksi. Yang setuju bisa kasih emotikonnya di YouTube. Namun di sini membangun karakter juga pernah juga dibahas sebelumnya, gimana kita harus menjadi anak muda yang berbuah dan juga bisa berlimpah-limpah buahnya agar orang lain bisa menikmati buahnya gitu. Kemudian di sini ada kata-kata orang yang bijaksana kan. Jadi kita juga harus penuh hikmat. Kita harus penuh karakternya dengan hikmat dan bijaksana juga. Agar di sini dikatakan ada hujan, ada banjir, kita diuji, kita tahan uji, kita kuat. Seperti itu. Kita harus punya karakter yang menjadi anak muda yang kuat meskipun saat ini kita sedang ibadah secara online, mungkin pertemuan-pertemuan rohani kita secara online, tapi karakter kita harus tetap penuh hikmat, bijaksana, dan juga tetap memenuhi karakter-karakter yang sudah dijelaskan dari komunitas Gas DNA nih teman-teman. Lalu setelah membangun karakter ini, ada yang namanya membangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan, ini ada dua ya. Maksudnya, pertama yang paling prioritas juga adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa di kala pandemi ini? Kita di rumah, kita saat teduh, kita tetap konsisten baca firman Tuhan. Kemudian kita juga taat akan apa yang menjadi perkataan-perkataan firman kita yang terima setiap minggunya. Itu adalah salah satu bagaimana kita membangun hubungan sama Tuhan. Terlebih PPW kita di rumah teman-teman, bangun mesbah kita, mesbah doa, mesbah pujian di rumah kita, seperti itu. Ya kita memang harus bersabar ya di pandemi kayak gini. Kita memang nggak bisa banyak melakukan hal dan memang terbatas juga. Namun aku yakin dan percaya di situ ada rencana Tuhan dan Tuhan punya maksud atas kejadian ini semua. Nah, membangun hubungan yang kedua juga selain kita ke Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita juga membangun hubungan dengan relasi kita. Kemarin juga kita belajar bagaimana caranya berdampak. Nah, caranya berdampak juga kita harus yang merasakan kan orang lain. Kita kan bukan makhluk yang individualistis, tapi kita adalah makhluk sosialis, kayak gitu. Kita hidup sebagai manusia. Pada dasarnya makhluk sosial kayak gitu. Sebagai orang yang membangun hubungan dengan relasi-relasi seperti teman sekolah, teman kerja, teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, dan juga teman-teman kita di pelayanan, kita juga harus membangunnya dengan baik. Nah, balik lagi kayak tadi ke hubungan kita ke Tuhan. Kalau hubungan kita ke Tuhan juga sudah oke, sudah bagus, pastinya kita juga mengerti akan apa yang Tuhan mau dan kehendak Tuhan, gimana kita berinteraksi dengan orang lain juga. Jadi seperti itu, membangun hubungan yang positif, membangun hubungan yang memberkati orang lain, membangun hubungan yang bukan hubungan yang toksik kayak gitu. Kemudian membangun yang ketiga yaitu membangun keluarga. Nah, membangun keluarga. Nah, di sini sangat menarik karena kalau teman-teman coba bayangin deh, mungkin efek pandemi ini membuat aktivitas kita
semuanya terpaksa ya dari rumah. Yang kerja jadinya dari kantor terus jadi di rumah, yang belajar, yang sekolah, terus yang kuliah jadinya from home juga, dari rumah juga. Nah, teman-teman, selama hampir 1,5 tahun lebih ya, kita udah 1,5 tahun lebih nih pandemi. Teman-teman ngerasa nggak sih kita tuh ketemunya paling banyak mayoritas bahkan 80% gitu sama orang tua kita, kakak, adik, atau mungkin yang serumah dengan kakek neneknya juga. Kita jadi punya banyak waktu dengan mereka nih teman-teman. Waktu kita lebih banyak berkomunikasi atau punya kesempatan untuk memiliki hubungan secara langsung face to face dengan orang tua kita, adik kita, saudara kita, dan lain sebagainya yang ada di rumah kita saat ini. Nah, di dalam satu rumah itu kita harus membangun hubungan yang kuat juga seperti pondasi di atas batu yang bijaksana dan penuh hikmat. Kita juga memiliki respect nih teman-teman dalam keluarga. Jujur aja, apakah teman-teman sudah memanfaatkan momen ini untuk mendekatkan diri atau mengetahui apa sih yang menjadi isi hati orang tua kita, apa sih yang menjadi isi hati adik-adik kita, kakak kita, dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini juga mungkin banyak sekali ya pertikaian atau permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga kita, di mana karena kita sering di rumah pastinya itu aja dan mungkin tingkat stresnya juga naik. Tapi balik lagi ke karakter kita nih teman-teman, kita harus menjadi anak muda yang respect juga sama orang tua. Kita juga harus menjadi anak muda yang bisa tahan uji, tahan banting. Apalagi teman-teman juga yang punya adik atau kakak. Kadang kan kita juga sama saudara sendiri lebih yang anggap enteng gitu. Tapi kita dilatih nih sudah setahun lebih kan. Nah, teman-teman bisa balikin lagi ke diri teman-teman, dan juga aku akan evaluasi diri juga. Apakah kita udah melakukan kepada mereka secara maksimal apa enggak? Kayak gitu. Terlebih lagi jujur aja di pandemi ini banyak sekali ya, salah satunya aku alami juga, kita kehilangan orang-orang yang kita nggak sangka-sangka seperti itu, dan banyak juga sorrow and grief, berduka cita dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus maksimalin nih hubungan kita bersama keluarga. Ketika dari karakter kita tadi secara internal sudah kita bangun dengan oke, dengan baik, terus juga membangun hubungan dengan Tuhan, dengan relasi-relasi kita yang ada di mana kita ditempatkan, di marketplace atau dimanapun. Kemudian yang ketiga, membangun keluarga kita sebagai bukti gimana kita bisa melayani. Yang saat ini pelayanan kita hanya pelayanan rumah ya, contohnya aja kita bisa menolong orang tua kita. Mungkin kan sekarang zaman sudah canggih ya, teknologi pastinya saat ini apa-apa dikit-dikit Zoom, apa-apa dikit-dikit meeting. Pastinya kan orang tua kita sedikit kesulitan atau mungkin perlu bantuan kita. Nah, kita coba bisa bantu mereka, kita bisa teach mereka, kita bisa layani mereka gitu. Dan begitu juga ke adik-adik kita. Apalagi yang punya adik masih sekolah, teman-teman bisa cari tahu mereka apakah kesulitan menerima materi dari guru, apakah mereka kesulitan mengakses internet, atau mereka ada kesulitan apapun itu, kita bisa bantu seperti itu. Kemudian ketika membangun karakter, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama kita, membangun keluarga kita nih teman-teman, maka kita bisa nih kalau karena ini harus beriringan, kita bisa melakukan 3 ini dan ke tahap berikutnya, yaitu memenangkan generasi. Nah, kenapa sih kita harus memenangkan generasi gitu? Nah, teman-teman, visi kita juga dari pusat juga, kita kan harus menyelesaikan amanat agung ya. Semua orang Kristen pun memiliki destiny atau purpose yang sama, menyelesaikan amanat agung. Teman-teman bayangin aja nih teman-teman, kalau semisal kita kan bisa ngelihat ya chart pertumbuhan penduduk ya di sensus penduduk, itu makin lama makin tahun manusianya makin berkurang apa makin bertambah nih teman-teman? Ya pasti semakin bertambah, karena juga misalkan satu orang berpasangan bisa 2 anak lagi berpasangan, jadi pasti bumi ini akan penuh dengan manusia teman-teman.
Namun kalau misalkan orang yang menyebarkan firman-Nya atau berita firman Tuhan-Nya nggak bisa mencakup miliaran orang yang ada sekarang ini, kapan selesainya gitu kan? Maka dari itu mungkin aku dan juga teman-teman juga sama-sama harus tahu juga panggilan kita masing-masing ditempatkan. Mungkin yang sekarang masih di marketplace, yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang sudah kerja, ya apapun itu kita memang harus sadar gitu mengenai menyelesaikan amanat agung ini di era Pentakosta ketiga ini, teman-teman. Nah, terus pertanyaannya tadi kan kita udah masuk ke memenangkan generasi. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita jadi pemenang, teman-teman? Nah, mari kita baca di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Oke, kita siapkan Alkitab kita di Filipi 1 ayat 27 sampai ke 30. Aku bacakan ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini adalah gimana Paulus bercerita atau menasihati jemaat di Filipi untuk berjuang. Mari kita, sebenarnya juga banyak nih teman-teman cara untuk menjadi pemenang, cuman yang bisa disampaikan untuk hari ini di Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini, teman-teman. Nah, di situ Paulus mention banyak hal. Yang pertama, hendaklah kamu hidup berpadan dengan Injil Kristus. Ya, jadi semua tolak ukur kita, benchmark kita balik lagi ke firman Tuhan. Itu tadi di karakter kita, di hubungan kita, di keluarga kita, itu semua ada benchmarknya di firman Tuhan. Kemudian di sini ada kata-kata bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Nah, di sini ada kata-kata itu, teman-teman. Maksudnya gimana? Berarti ini tujuannya buat lebih dari satu orang. Karena kalau dia cuma satu orang ya nggak perlu di-mention kayak gini juga. Nah, di situ kita semua beramai-ramai jemaat itu di Filipi harus satu roh dan sehati sejiwa. Untuk apa? Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, teman-teman. Nah, kalau kita mau memenangkan generasi, berarti kan kita nggak boleh kalah ya, kita nggak boleh gentar ya. Nah, di situ juga di-mention, kita nggak boleh digetarkan sedikit pun oleh lawanmu. Di sekarang ini, sebenarnya lawan terberat kita di era pandemi ini juga, yaitu teman-teman di sosial media. Kontennya nggak bisa kita atur semau-maunya kita gitu. Apa yang muncul, apa yang timbul di situ, ya udah kita konsumsi gitu, ya kan? Tantangannya adalah lawannya juga bisa jadi lawan diri kita sendiri, teman-teman. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, kalau teman-teman tahu istilah itu. Terlebih juga selain konten-konten itu balik ke diri kita. Mungkin kita pernah di titik terbawah, kita mungkin pernah terpa badai, pernah dikasih ujian yang tiba-tiba out of our control gitu, jadi di luar dari kendali kita. Nah, teman-teman, apakah kita masih tetap memegang iman kita gitu? Apakah kita pernah merasa menyerah, mengeluh, menyalahkan Tuhan gitu? Apakah kita pernah sampai titik itu? Apalagi di saat pandemi seperti ini, mungkin banyak masalah, salah satunya ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, kita kalau ingin memenangkan generasi, ini udah bicara orang lain. Sama seperti Paulus menasehati jemaat di Filipus ini, teman-teman. Kita harus berteguh, berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang. Jadi ada kata berjuang.
Memang nggak mudah gitu teman-teman. Tapi kalau kita mau dan mau terus belajar dan tetap setia, terlebih kita juga tergabung dalam cell group, kita juga tergabung dalam aktivitas-aktivitas kerohanian meskipun secara virtual, secara online. Tapi itu bisa menolong kita teman-teman di saat kayak gini. Aku yakin dan percaya teman-teman juga yang mungkin membutuhkan mentor, membutuhkan kakak rohani, brother keeper atau sister keeper seperti itu. Teman-teman bisa teman-teman untuk menjaga itu semua. Kemudian bahkan di sini kita nggak boleh gentar sedikit pun. Jadi oleng dikit aja nggak boleh gitu. Sedikit itu berarti kan dikit aja nggak boleh gitu kan. Jadi sampai sekelebat kita pernah berpikiran untuk menyerah, itu yuk kita harus lebih kuat lagi. Tadi kita juga sudah tahu kan pondasi yang seperti rumah yang dibangun di atas pondasi yang batu gitu. Jadi ketika dia ada banjir, ada gempa, dia kuat. Nah, pondasi di atas batu itu juga berbicara soal hikmat dan juga ketelitian, gimana orang membangun penuh hikmat, kebijaksanaan. Itu yang benar-benar harus kita miliki saat ini. Tadi juga dibahas kan, tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Gimana nih teman-teman memilih konten di sosial media teman-teman sendiri? Apakah teman-teman terlena? Apakah teman-teman konten-konten yang muncul di mungkin FYP teman-teman atau di IG Reels teman-teman, apakah itu adalah sudah mencerminkan karakter yang seperti Kristus apa belum? Nah, itu kita harus sama-sama berjuang di situ. Dan juga teman-teman, kita juga jangan lupakan dan juga jangan lalai dan jangan menyerah. Tetap terus maju di perjuangan rohani dan iman kita. Aku yakin dan percaya teman-teman pasti sanggup melakukannya. Sebagai kesimpulan, jadi banyak hal ya yang kita pelajarin dari membangun hubungan, membangun karakter, membangun keluarga, dan juga memenangkan generasi. Nah teman-teman, aku harap nilai-nilai ini kita bisa terapkan selama kita masih di rumah. Kita nggak tahu sampai kapan ini berlangsung, tapi aku yakin dan percaya di hari ini teman-teman bisa berubah, menerapkan juga apa itu karakter dari Gas DNA dan juga nilai-nilai yang diajarkan dari orang tua rohani kita di GBI Grand Wisata. Terima kasih teman-teman, aku harap kita sama-sama tetap menang sampai di hari akhirnya. Mari sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas isi hatimu, atas firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu dapat kita terapkan ya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, di mana kita harus menjadi seorang yang berkarakter, yang baik sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kemudian kita juga lebih taat lagi ya Tuhan, membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan, secara personal, secara intim, secara dalam ya Tuhan. Kemudian membangun hubungan dengan relasi-relasi kita ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Dan juga membangun ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan, masing-masing di setiap rumah ya Tuhan, keluarga rohani, keluarga jasmani kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kemudian agar kami bisa ya Tuhan memenangkan generasi ya Tuhan di era saat ini ya Tuhan, di era Pentakosta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau yang pulihkan ya Tuhan negeri kami ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Engkau saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha mendengar dan Allah yang Maha pengasih. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.